Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema jaringan, yaitu tentang superposisi dan teorema Thevenin. Baik ya, jadi ini saya akan menjelaskan mengenai teorema superposisi. Jadi teorema superposisi itu bisa terjadi jika dalam satu rangkaian itu lebih dari dua sumber, entah itu sumber tegangan semua atau sumber arus, atau campuran keduanya, sumber arus dan sumber tegangan. Ya. Kemudian jika ada sumber tegangan misalkan dua, sumber arus dan sumber tegangan, sumber dua, maka jika sumber tegangan aktif atau sumber yang lain aktif, maka ini sumber tegangan jadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Tergantung yang aktif mana. Jika ada yang aktif dan yang tidak aktif, itu sumber tegangan jadi short, sumber arus menjadi open circuit. Untuk lebih jelasnya kita pakai contoh seperti ini ya. Ini ada dua sumber tegangan dan sumber arus. Jadi jika sumber tegangan aktif, ini yang dipakai dulu, maka sumber arus jadi open. Gambarnya akan jadi seperti ini. Ini jadi open ya, jadi tidak dilewati. Tugas kita adalah mencari I yang lewat pada RL. Ini jadi mudah karena ini tinggal rangkaian seri. Kemudian pakai hukum Ohm kita cari I-nya. Itu. Jadi IL1 ini ya, karena ini sumber tegangannya dua, jadi yang dipengaruhi oleh sumber tegangan dulu. Sumbernya ada dua, ini pengaruh sumber tegangan IL1 ya. Jadi tinggal R totalnya itu berarti 24 tambah 16 sama dengan 40. Nah, tinggal hukum Ohm. Jadi kalau I V per R, jadi dengan V 20 dibagi 40 sama dengan 0,5 ampere. Ingat, ini juga arahnya juga searah ya, karena ini tiga tegangan plusnya di atas, minusnya di bawah, maka arusnya juga ini sudah searah. Nah, sekarang yang mencari IL yang dipengaruhi oleh sumber arus. Jadi sumber arus aktif, sumber tegangan jadi short. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti ini sumber tegangan short ya, ini arusnya, ini sumber tegangannya aktif, arahnya ke bawah. Ini yang RL, ini 24, ini 16, ini IL nya. Ingat, jika arusnya ini ke bawah, maka otomatis nanti ke asana berlawanan, jadi nanti I nya, IL2 nya itu main nanti ya, dikasih tanda main dulu. Ini kita pakai pembagi arus. Bagaimana rumusnya? Jadi pembagi arus itu IX sama dengan RT per RX kali I. I-nya tadi yang dipakai ini, R totalnya itu paralel antara 24 dan 16, RX-nya adalah 16. Kita cari R paralel dulu. RP sama dengan, kalau 2 bisa langsung dikali ini ya, 24 dikali 16 per 24 plus 16. Ini. Terus kita masukkan IL2 nya ini pakai ini, berarti ini R total itu sama dengan min, ini karena tandanya berlawanan tadi, 24 kali 16 per 24 plus 16 dibagi berapa, RX nya ini 16 kali I nya ini 2 ampere. Ini bisa kita rubah jadi seperti ini ya, min 24 kali 16 per 24 plus 16 dikali 1/16 dikali 24. Nah ini dikali 2 ampere ya, sorry 2 ampere. Tinggal coret-coret, jadinya adalah min 24 per 40 kali 2 sama dengan min, ini jadi 24 per 20,
Ini jadinya 1,2 ya, 1,2 ampere totalnya. Terus I totalnya berapa? I totalnya yang dipengaruhi oleh I total dipengaruhi oleh dua sumber ya, sumber tegangan dan sumber arus. Jadi ini IL1 plus IL2 sama dengan 0,5, jadi min ya, min plus min 1,2 ampere sama dengan min 0,7 ya, min 0,7 ampere jawabannya. Jadi IL yang di sini adalah min 0,7 ampere. Min. Ya, kalau seandainya ke sana jadinya plus. Karena yang dicari arahnya ke sini, dimennya ke sini, makanya jawabannya min 0,7 ampere. Karena harusnya arahnya ke sana jika plus, seperti itu. Nah, ini untuk latihan. Berikutnya adalah untuk latihan. Ini yang untuk latihan ya. Ini untuk latihan. Nanti cari tegangan ya. Kalau tadi saya sekarang tegangan di VR dulu. Ada E1 16 volt, kemudian ada R1 2,4 kilo ohm, ada R2 1,6 kilo ohm, ada sumber arus 5 mA. Ingat satuannya harus disamakan dulu. Kemudian ada R3 1,6 kilo ohm, kemudian ada E2 32 volt. Saya sudah mencari tegangan yang ada di VR2. Jadi ada 3 nanti ya caranya. Jadi ini aktif, ini jadi open, ini jadi short. Ini aktif, ini jadi short. Kemudian ini aktif, ini jadi open, ini jadi short. Jadi nanti VR-nya ada VR1 sampai VR3, kemudian digabungkan seperti itu. Dipengaruhi oleh E1, dipengaruhi oleh arus, dipengaruhi oleh E2. Itu nanti dikerjakan di rumah untuk latihan. Baik ya, jadi ini berikutnya adalah menggunakan teori Thevenin. Jadi ini Thevenin itu menyederhanakan suatu rangkaian menjadi hanya satu sumber tegangan dan sebuah hambatan yang seri. Ini seperti dengan konversi yang sebelumnya pelajaran sebelumnya, konversi tegangan ke arus atau arus ke tegangan. Ini mirip dengan sumber tegangan seri dengan tahanan. Nanti lawannya juga dengan Norton ya. Kalau Norton itu sumber arus paralel dengan tahanan. Cara konversinya mirip dengan mengubah sumber tegangan jadi sumber arus atau sebaliknya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama adalah buang beban pada rangkaian menjadi 0. Jadi yang bebannya itu dibuang, nanti tinggal rangkaian utamanya ya. Kemudian tandai pada beban yang dibuang tadi misal dengan A dan B. Jadi kemudian atur semua sumber menjadi 0 jika sumber tegangan menjadi short circuit, sumber arus menjadi open circuit. Kemudian dari itu kita cari rangkaian pengganti resistornya atau R Thevenin. Itu persamaan resistansinya atau R pengganti Thevenin. Kemudian langkah berikutnya adalah ganti sumber tegangan yang dibuang dan tentukan tegangannya. Jika lebih dari satu sumber, gunakan superposisi. Kemudian gambar rangkaian pengganti Thevenin. Baik. Ini adalah contohnya seperti yang superposisi tadi. Jadi kita suruh mencari L, gitu ya. Kita mencari rangkaian pengganti Thevenin dan menentukan IL-nya berapa. Seperti itu. Oke, sekarang yang langkah pertama kayak tadi ya, langkah pertama jadi buang beban. Ini bebannya ada di sini, ini buang bebannya. Kemudian tandai dengan AB. Jadi kita buat ini, kita buang bebannya yang di sini tadi, tandai dengan A dan B. Kemudian langkah berikutnya adalah atur semua sumber jadi 0. Jadi ini langkah 3. Sumbernya ini sumber tegangan jadi short. Gini, atur sumber arus jadi open. Nah, ini AB. Kemudian di sini kita kasih tanda warna RTH. Langkah 4. RTH-nya sama dengan karena ada sumber
hambatan yang lain cuma ada R1, berarti sama RTH-nya dengan R1. Jadi 24 ohm, RTH-nya 24 ohm. Langkah 5. Jadi ya langkah 3 saya ulangi karena tidak kelihatan tadi. Jadi karena ini sudah kita ubah ya, jadi sumber tegangan jadi 0, sumber tegangan jadi short, sumber arus jadi open. Kemudian ini kita kasih tanda RTH masuk, karena di sini hanya ada satu R1 24 ohm, maka rangka resistor pengganti Thevenin-nya berarti 24 ohm karena hanya satu. Nanti kalau ada dua tinggal di seri atau paralel dihitung. Kebetulan ini hanya satu berarti 24 ohm. Kemudian langkah 5 yaitu mengganti sumber tegangan. Jika sumbernya lebih dari satu, gunakan superposisi. Nah, kita ini kan sumbernya lebih dari satu ya. Jadi ada sumber tegangan dan sumber ini. Jadi VAB-nya, yang kali mencari VAB ya. Sekarang ini sumber tegangan aktif ya, kayak tadi ya, tegangan aktif. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Ini open ini ya. Ini VAB-nya. AB. VAB-nya jadi sama dengan di sini ini, karena ini juga plusnya di sini minus sini, juga plusnya di sini minus sini. Jadi VAB-nya sama dengan VAB1 ya, sama dengan 20 volt. Nah, sekarang sumber arus aktif. Jadi ini jadi aktif ke bawah ya. Ini kita geser ke sini R-nya. Ini hasilnya sumber tegangan tadi ini di short ya, tadi ya seperti ini. Ini AB. VAB 2. Jadi ini VAB 2. Kalau ini arahnya ke sini, jadi ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. VAB jadi ini 24. Jadi karena ini arahnya beda, jadi tinggal min 24 kali 2 sama dengan min 48 volt. Nah, VAB totalnya sama dengan VAB1. Ini saya ulangi, ini kalau sumber arus aktif. Ini ya, jadi sumber arus aktif. Jadi ini kita geser R-nya ke sini biar lebih mudah melihatnya. Ini tegangan jadi short ya. VAB ini jadinya seperti ini, arah arusnya jadi ke sini. Ini ketemu plus min, jadi ini plusnya di sini, minus sini, sedangkan VAB plusnya di sini, minusnya di sini. Jadi ini tandanya berlawanan. Jadi ini VAB 2-nya min 24 kali 2, min 48. Terus VAB totalnya VAB 1 plus VAB 2 sama dengan 20 min 48 sama dengan min 28 volt. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir, gambar rangkaian pengganti Thevenin. Jadi rangkaian pengganti Thevenin seperti ini. Rangkaian pengganti Thevenin. Jadi sudah ketemu VAB-nya. Jadi pengganti Thevenin tadi adalah tahanan seri dengan sumber tegangan seri dengan tahanan. Jadi kita ini sumber tegangan di VAB tadi ya, atau VTH. Kemudian ini ada RTH tadi penggantinya. Kemudian ini nanti bebannya kita pasang lagi ya. Ini sama dengan min 28 volt, RTH-nya tadi 24 volt, 24 ohm. Nah, nanti kita mencari IL-nya, kita pasang bebannya. RL ini IL. Bebannya tadi nilainya 16 ohm. Jadi IL-nya sama dengan VTH per RTH plus RL. R totalnya ya, VTH-nya min 28 per 24 plus 16 sama dengan min 28 per 40. Kalau kita sederhanakan jadinya dibagi 22 atau dibagi 4, jadinya bagi 4 tuh bagi 4 adalah 7 per 10 ampere ya. Jadi IL nya min 7 per 10
ampere. Itu. Nah, itu penjelasan mengenai rangkaian pengganti Thevenin. Nanti untuk latihannya bisa ini untuk latihannya ya. Ini latihannya. Jadi ini ada sumber tegangan 15 volt, ada R1 6 kilo ohm, ada sumber arus 5 mA, ada R2 2 kilo ohm, dan ada beban 0 sampai 5 kilo ohm. Jadi kalau sudah diganti rangkaian pengganti Theveninnya, dipasang lagi bebannya, kemudian cari arusnya ketika RL-nya 0, ketika RL-nya 2, dan ketika RL-nya 5 kilo ohm. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.